dari segi akadnya ini tidak memenuhi 3 rukun itu, karena ini tidak redho sama redho. Kita di sini dipaksa pakai rupiah. Begitu ke Singapura, rupiah tidak laku. Kita dipaksa oleh kertas mereka, namanya dolar Singapura. Tapi mereka bilang, sorry, kertas saya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Yang kalau di sini segelas dapat segelas, dia datang dengan segelas minta 5 gelas, dan kita kasih 5 gelas. Betul gak? Dengan cara begitulah kita terus dibikin miskin. Orang Amerika pemegang dolar membeli apapun dengan sangat murah di kita, gitu, akibat dari sistem uang kertas. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, itulah yang kata Nabi tadi, kamu akan temukan waktu di mana tidak ada satu orang pun tidak makan riba, karena kita semua dipaksa pakai ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah akibatnya. Ya, apa akibat dari perubahan? Jadi dulu uang itu adalah emas atau perak, karena kita diberi kebebasan memilih. Kemudian para pandai emas mengatakan, nah ini cikal bakal uang kertas nih Bu. Dari mana datangnya uang kertas? Mereka bilang bawa emas, bawa perak tuh gak aman. Titipkan pada saya. Titipkan pada saya. Mereka berikan kwitansi bahwa si fulan menitipkan pada saya 1 koin emas. Jadi banyak, merah, kuning, hijau, biru, tergantung siapa yang mengeluarkan kwitansi itu. Nah, lalu dalam satu masa mereka monopoli, hanya satu pihak yang diberi izin untuk mengeluarkan kwitansi, yaitu bank sentral. Kalau ada orang lain mengeluarkan kwitansi, dianggap memalsukan uang. Lalu imbalannya apa? Kata mereka, you perlu uang berapapun saya kasih, dalam bentuk utang. Nah, jadi munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang dikenal sebagai hutang negara. Jadi terjadi perubahan. Hutang itu dulu adalah urusan pribadi orang-orang. Saya berhutang pada Mas Einstein, urusan saya berdua. Hari ini negara hutang pada bank, kita semua suruh jadi agunan. Bagaimana cara kita dipaksa membayar hutang itu? Dengan cara dipajaki. Jadi mereka datang, you utang, bulan-bulan pemerintah nanya, buat apa saya utang? Bilang aja di situ punya 200 juta rakyat, harus bikin sekolah, bikin jalan, bikin rumah sakit dan seterusnya, dan katanya bikin APBN. Nggak tahu caranya, kirim orang-orang terbaik kalian ke Berkeley, ke Harvard, ke Chicago, pulang dibikinkanlah, ya kan, Bappenas, bikinkan departemen ini, departemen ini, hanya untuk supaya bisa ngutang. Oke, saya tahu cara ngutang dan menghabis-habiskannya dalam anggaran. Cara membayarnya bagaimana? Kata para bankir, you punya 250 juta rakyat, Pak Jaki rakyat kalian. Jadi tugas pemerintah itu ngambil hutang ke bank, menghabis-habiskan buat anggaran, nggak ada gunanya semua. 70% dari anggaran kita itu nggak ada gunanya, ya. Kemudian memajaki rakyat, mencicil hutang. Jadi waktu Republik Indonesia ini merdeka, hutang kita 0. Hari ini hutang kita 4.000 triliun. Bisa kebayar Bu? Nggak akan bisa kebayar. Jadi kenapa hidup kita makin hari makin susah, makin berat, makin mahal? Karena itu. Nah, jadi riba itu sudah menjadi sistem yang kemudian kita dipaksa untuk ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini saya tidak akan ceritakan secara detail, tapi saya ingin ambil poinnya bahwa di tangan para bankirlah sistem kehidupan ini dibuat, gitu. Jadi dulu kita hidup merdeka menggunakan mata uang emas dan perak, dinar dan dirham, kemudian dirubah menjadi kertas. Nah, kemana emasnya? Emasnya mereka ambil. Mereka ambil, mereka lebur, mereka timbun di berangkas-berangkas mereka. Lalu pada kita diberikan berlembar-lembar kertas. Mereka bilang kertas itu sama dengan emas. Buktinya bisa buat jual beli, bisa buat utang piutang. Tapi yang tidak dia ceritakan pada kita adalah waktu Indonesia merdeka, kita nggak punya uang 1.000 rupiah Bu, karena harga emas hanya 2 rupiah per gram. Kalau ibu punya 1.000 rupiah berarti sudah punya setengah kilogram emas, betul nggak? Hari ini 1 gram emas 500.000 rupiah. Jadi kalau punya uang 1.000 rupiah, anak saya aja udah nggak mau dikasih uang 1.000 rupiah. Tukang parkir dilempar dikasih 1.000 rupiah, betul nggak? Gitu. Nah, jadi 70 tahun Indonesia merdeka dengan sistem riba ini hanya membuat kita 250.000 kali lebih miskin. Ya kan? Ini saya ringkaskan saja. Nah, jadi permainannya adalah dulu uang kita, kakek nenek kita isi dompetnya adalah koin perak atau koin emas. Lalu oleh para bankir dikelabui.
emas itu tidak aman, berat, serahkan pada kami. Dialah keluarkan surat hutang ini. Ini janjinya hutang. Tempo-tempo kalian mau ambil emas peraknya, silahkan datang, saya serahkan emasnya. Gitu. Tapi kemudian dia khianati, emas perak itu tidak ada lagi, dan sekarang bahkan kertas ini pun tidak ada, melainkan diganti dengan pulsa, dengan byte komputer. Kalau kita buka isi dompet kita itu isinya berapa? Kebanyakan kita berjual beli tadi dengan menggesek kartu, kita membayarnya dengan ghaib. Uang kita kemana? Ya kan? Untuk dapatkan uang bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Harus bekerja kan? Atau pelihara ayam 7 bulan, dibawa ke pasar, berapa harga ayam kalian? 100.000. Para bankir dengan gampangnya cari kertas, dia tulis 100.000, dia oret-oret, serahkan. Jadi kita menyerahkan ayam, dia menyerahkan selembar kertas, yang untuk membuat selembar kertas ini hanya 500 rupiah ongkosnya. Dan ketika namanya dirubah menjadi dolar, ya kan? Kalau kita bilang 5.000, apa arti 5.000? 5.000 abstrak, angka 503 tidak ada artinya. Tapi begitu dikasih nama rupiah, maka 5.000 rupiah menjadi segelas kopi. Sekarang dirubah namanya. Orang Amerika bilang nama 5.000 saya bukan rupiah, nama 5.000 saya adalah dolar. Maka sebutan mereka 5.000 dolar bukan dapat segelas kopi, tapi satu gudang kopi. Betul gak Pak? Jadi kalau kita membawa rupiah kita ke Amerika, kita diketawai. 100.000 rupiah saya beli Coca-Cola saudara. No way. Tapi siapapun datang ke Menteng dengan 100 dolar, saya mau beli Coca-Cola, saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita serahkan Coca-Cola 1 truk. Karena mereka bisa meyakinkan kepada kita selembar kertas mereka senilai berapa? 100 kali 15.000, 1,5 juta buat beli Coca-Cola dapat 1 truk. Sementara kertas kita yang untuk mendapatkannya harus kerja di sehari semalam, atau memelihara ayam 7 bulan, sebotol Coca-Cola pun nggak dia kasih. Ya, jadi tidak ada yang lebih zalim daripada sistem uang kertas. Nah, jadi kalau diringkaskan, dulu harta di masyarakat berupa koin emas dan perak, kemudian mereka ambil, dilebur jadi batangan, pada kita dikasih kertas. Dan hari ini kertas itu pun mereka ambil, dikasih byte komputer. Jadi kalau dibilang bahwa di masyarakat ini ada katakanlah 2.000 triliun, pernah nggak lihat uang 2.000 triliun? Ada nggak uang 2.000 triliun? Nggak ada. Saya cuma ada dalam catatan buku, gitu. Ya, jadi ghaib. Jadi inilah ilmu sihir. Tadi saya sudah jelaskan kan, 1.000 rupiah gambar Patimura, begitu ditambah nolnya 2 menjadi 100.000 rupiah. Yang 99.000 dari mana? Dan ketika namanya dirubah menjadi dolar, dia bilang uang saya 15.000 kali lipat dari uang saudara. Dan kalau kita punya Hello Kitty 100.000, apa mereka bilang? Itu bukan uang, karena bukan saya yang bikin, karena bukan saya yang menerbitkan, gitu. Dan Allah SWT sudah mengingatkan pada kita dalam Al-Quran, ya, bahwa pada ahli kitab itu, kalau kamu titipi waman intakmanu bi kintarin, kalau kamu titipi emas 1 kintal, mereka akan berikan. Tapi ada di antara mereka wa intakmanu bi dinarin, kalau kamu titipi 1 dinar saja, layu adihi ilaika, mereka tidak akan berikan pada kalian, kecuali kamu paksa. Dan mereka berkata, karena kami para ahli kitab ini tidak punya tanggung jawab dan amanah kepada ummiyin, kepada orang-orang di luar ahli kitab. Itulah peristiwa ketika emas mereka ambil dan mereka katakan bahwa mereka ngutang pada kita dengan memberikan kwitansi, mereka khianati. Tadi saya lewati ceritanya. Hari ini yang disebut uang kertas adalah kertas ini, bahkan bukan kertas lagi, tapi numbers, angka-angka, ya kan? Nah, jadi uang kertas itu adalah kezaliman yang luar biasa dan pemajakan yang luar biasa. Nah, saya ingin satu aspek lagi lah biar clear sekalian ya. Kenapa kemudian menjadi sistem? Uang kertas menjadi sistem karena perbankan. Ya, jadi
banking system itu embahnya sihir. Perbankan adalah, dulu dibilang tuyul itu adalah anak kecil, gundul kepalanya, perutnya buncit. Nah sekarang tuyul itu di depan mata kita, berjas, berdasi, ada yang berkuku, ada yang berjilbab juga. Kerjanya menganak-pinakkan uang. Kalau tidak ada bank, kalaupun saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Mas Einstein, tadi saya bilang kan, uang saya habis, akan kembali kalau dikembalikan. Nah bank, kalau ibu-ibu meminjam uang pada bank, uang bank bukan habis Bu, tapi bertambah-tambah, beranak pinak. Duitnya dari mana? Nah kita lihat ya, kalau ada Pak Abdullah nih punya uang 100 miliar, sekarang kan dibilang mesti ditaruh di bank, nggak aman, nggak bisa transaksi dan seterusnya. Nah dititipkanlah pada bank 100 miliar. Si Pak Abdullah kan dikasih, jangan khawatir Pak Abdullah, saudara masih punya uang 100 miliar pada saya. Pak Abdullah dikasih selembar kertas, namanya sertifikat deposito atau buku tabungan 100 miliar. Nah terus bank mencatat kan 100 miliar. Nah hari ini lalu dia umumkan, hai saudara-saudara, saya punya uang 100 miliar. You mau beli mobil nggak bisa, saya kasih utang. You mau beli rumah nggak bisa, saya kasih utang. Nah jadi ketika uang itu dihutangkan, bukan berkurang, justru nambah gitu, karena di buku bank kemudian akan ditulis bahwa dia punya piutang dan dia bisa lakukan itu 20 kali. Tadi saya lewati cerita bahwa bank itu bisa 20 kali membuat hutang, membuat piutang. Jadi dari 100 miliar uang Pak Abdullah ini, bank itu membukukan 100 miliar, jadi udah 100 tambah 100 sudah 200 kan, dipinjamkan kepada si Fulan, si Badu, si Fatimah, si Sony, si Tony, ya kan, 20 kali dia bisa pinjamkan, tapi ditahan 10%, takut kalau ada yang mengambil. Di sini 90 dan dikasih bunga, harus bayar bunga. Jadi 20 kali 9 itu bunganya sama dengan 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10%, dia dapatnya 200%. Atau dia bilang kasih bunga 15%, dia dapat 300%, karena pada 20 orang dengan modal yang satu, ya kan. Nah coba lihat, pokok yang dia bisa pinjamkan adalah 20 kali 90 ditambah bunganya yang dia dapat 2 kali 9, maka ada 1,9 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? Hah? 100 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Ada uangnya? Tidak ada. Itu sihir. Dan membuktikannya gampang. Datang ke bank, rampok bank, dapat duit gak? Nggak ada. Paling-paling ada uang kas yang ada di laci-laci itu. Tapi kalau dilihat komputernya isinya ratusan miliar, hanya dalam catatan. Nah cara yang kedua, jangan pakai ngerampok, ambil uang kita bareng-bareng. Tapi ya, kalau ada nasabah 1000 orang, nggak usah 1000 orang, cukup 200 orang saja. 200 orang datang ke bank bareng, ambil duit. Saya mau ambil uang saya hari ini. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Ya kan, kita sekarang ambil 100 juta aja mesti nelpon 24 jam sebelumnya. Dia cari-cari dulu di laci, ada nggak uangnya ya? Nggak ada uang itu. Uang itu hanya ada di komputer kita, ketap-ketip di buku tabungan itu. Tapi semua dalam pembukuannya seolah-olah ada 1,9 triliun. Nah yang perlu kita pahami adalah apa akibatnya ketika uang itu 100 miliar tiba-tiba digelembungkan dengan hutang berbunga menjadi 2 triliun. Apa yang terjadi Bu? Jadi kalau ini ada satu dompet, ada uang 2.000 rupiah, berapa harga dompet ini? Nggak ada yang lain-lain lah, anggap aja cuma ada satu dompet, 2.000 rupiah, maka harga dompet ini 2.000 rupiah. Sekarang dompet ini kan tetap, sumber daya alam itu tetap. Nah tadi dengan banking dan kredit dan bunga ini digelembungkan jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi 20. Maka berapa harga dompet ini sekarang? Menjadi 20 kali 2.000, 40.000 rupiah. Itu sebabnya kalau saya tanya, makin hari ibu hidup makin susah apa makin gampang? Harga-harga makin murah apa makin mahal? Nah jadi
Sebetulnya tidak ada harga naik itu. Yang ada adalah uang kertas yang ibu punya merosot nilainya, karena terus digelembungkan, ditambah, dicetak, dibungakan, dicetak, dibungakan, dan seterusnya. Itulah riba. Yang tidak mungkin terjadi dengan mata uang emas dan perak, dengan dinar dan dirham. Karena kalau saya punya 1 dirham, ini adalah 3 gram perak. Kalau perlu 2 dirham, maka mesti ada 6 gram perak. Kalau saya ingin 1000 dirham, harus ada 3000 gram perak. Betul tidak? Jadi harta bertambah dengan harta, dengan harta, dengan harta. Kalau kertas, saya ingin dari 2000 menjadi 100.000, simsalabim, saya ganti gambar saja. Itulah pemiskinan yang terus menerus terjadi. Allah SWT mengatakan, yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Hari ini kita menyubur-nyuburkan riba karena itu sedekah mati. Orang mau sedekah susah, Bu. Mikir nanti tahun depan nggak bisa sekolahin anak, nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa beli rumah. Betul nggak, Bu? Yang ada kita main asuransi, main macam-macam permainan yang juga haram. Jadi problemnya riba yang haram, solusi yang diberikan adalah riba berikutnya yang haram. Gitu. Nah, jadi mereka sebut itu inflasi. Inflasi itu tidak ada. Yang bisa dibuktikan bahwa dari zaman Rasul SAW, harga 1 ekor ayam 1 dirham. Hari ini 1 dirham ini 70.000. Kalau buat beli ayam dapat 1 dinar ini dapat seekor kambing dari zaman Rasul SAW. Hari ini kita mau beli kambing dapat 1 dinar, 2 juta seperempat 1 dinar. Jadi 1500 tahun tidak ada yang namanya inflasi, tidak ada yang namanya kenaikan harga. Yang ada adalah tadi, rupiah yang dulu 2 rupiah dapat 1 gram emas, hari ini 2 rupiah sudah tidak ada wujudnya. Untuk dapat 1 gram emas harus 500.000 rupiah. Nah, ini gambaran makronya. Dan itulah kerjaan pemerintahan negara, hutang ke bank, ngabis-ngabiskan dengan bunga, majaki rakyat. Dulu hutang kita 0, sekarang 4.000 triliun gitu. Kepada siapa? Segelintir bankir gitu. Nah, jadi ini untuk mengakhiri penjelasan ini ya. Dulu uang kita itu gimana ini? Uang kita itu dulu sen namanya. 1 rupiah, nggak ada uang 1.000 rupiah seperti yang saya jelaskan tadi itu, ya kan? Nah, jadi dalam kenyataannya uang 100.000 ini, dulu uang ini juga nggak ada, Bu, terlalu gede. Sebelum Pak Harto jatuh, kalau buat beli telur dapat 50 kilo, ya kan? Begitu Pak Harto jatuh, duitnya sama, telurnya sama, tiba-tiba cuma dapat 13 kilo karena dibilang harga telur jadi 7.500. Hari ini uangnya sama, Bu, 100.000, telurnya itu juga, sekilo isinya 18 butir, dapat berapa kilo, Bu? 4 kilo. Jadi yang 46 kilo kemana? Itu yang mereka rampok. Itu karena riba. Nabi mengatakan semua usaha kamu sepanjang itu riba musnah pada akhirnya. Nabi mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada nilainya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Itulah zaman kita hari ini. Kita bekerja dipaksa lebih keras, lebih setengah mati, tapi daya belinya lebih rendah. Jadi dalam bahasa supir angkot itu, hari ini sekarang ini susahnya cari duit setengah mati, tapi kalau udah dapet duit harga nilainya kagak ada. Betul gak, Bu? Nyarinya setengah mati, nilainya nggak ada. Itu karena riba. Tidak ada lain, tidak ada sebab apapun. Jadi kenapa tempo hari dolar 7.000 sekarang jadi 11.000, 9.000, 13.000, 15.000? Nggak ada yang bisa menjelaskan, kecuali kita memahami apa itu riba, kecuali kita memahami bahwa uang kertas adalah kezoliman gitu. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membalik yang dulu mereka lakukan. Dulu mereka lakukan itu merampasi emas dan perak kita dari kakek nenek kita, dia lebur jadi batangan, kepada kita dikasih kertas. Tugas kita hari ini adalah mengembalikan kertas-kertas ini ke mereka. Tukarkan dengan emas dan perak, pegang dinar dan dirham, miliki dinar dan dirham, transaksikan dengan dinar dan dirham, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan menjadi miskin. Jadi tahun 2000 aja lah biar gampang. Tahun 2000 naik haji itu ongkosnya 21 juta.
Ibu kalau dalam dinar perlu 70 dinar. Hari ini naik haji itu 36 juta atau 40 juta. Jadi dulu bisa satu orang, sekarang setengah orang, betul gak Bu? Nah, kalau pakai dinar, dulu satu orang naik haji 70 dinar, hari ini katakanlah 40 juta, cukup dengan 20 dinar. Jadi ibu bisa naik haji buat 3 orang, masih punya bekal 10 dinar. Diikutilah Rasul SAW, taati perintah Allah SWT. Hentikan riba, kembali kepada muamalah, gunakan dinar dan dirham. Dengan demikian kita akan selamat. Ya. Nah, tambahan terakhir, hari ini banyak orang karena sudah disesatkan menganggap emas dan perak itu investasi, dinar dan dirham itu investasi. Dia kumpulkan dinar dirham banyak-banyak, setelah punya 100, 50, 20, besok dia mau jual lagi dalam rupiah. Karena dulu saya beli 500.000, sekarang kalau saya jual 2 juta. Itu adalah perbuatan yang paling buruk. Itu adalah perbuatan yang paling buruk, lebih buruk daripada bankir-bankir itu. Karena tugas kita justru menghentikan uang kertas ini dan memulai menggunakan emas dan perak. Bukan setiap kali justru mengembalikan emas dan perak itu kembali menjadi kertas. Jadi jangan pernah berpikir emas dan perak adalah investasi. Emas dan perak adalah harta, uang yang harus beredar dari tangan ke tangan melalui transaksi, bayar zakat dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran secara umum. Nanti mungkin kalau masih ada waktu kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.